Seorang anak perempuan kelas 6 SD menjadi korban penculikan di Sumedang, Jawa Barat. Polisi pun berhasil menangkap pelaku yang merupakan oknum guru honorer di salah satu SMK di Kecamatan Tomo, Sumedang. Dan ya singkat cerita, di kosan itu tanpa basa-basi, Indra langsung menodai Aisyah tanpa pandang umur. Halo guys, balik lagi di channelku. Channel saya bahas kasus-kasus yang sangar pol. Piye kabar kalian semua guys? Di sini sehat kan? Nah, kali ini guys, aku bakal bawain sebuah kisah pilu yang bener-bener bikin gempar dan jadi pusat perhatian warga Sumedang, Jawa Barat. Nah, sebenarnya kasus ini belum lama banget karena kejadian ini terjadi di tahun 2026 ini. Terus ya guys ya, kasus ini sempet viral lah karena kasus ini adalah kasus asusila yang mana melibatkan seorang duda berusia 35 tahun. Namanya adalah Indra, yang mana miris ya guys, dia berprofesi sebagai seorang guru honorer di salah satu SMK di Kecamatan Tomo. Bayangin seorang guru guys, guru yang mana ini harus menjadi seorang panutan, lah kok malah jadi predator. Mana kalau kalian tahu dia ini tega menculik dan menodai anak di bawah umur. Korbannya ini seorang siswi sekolah dasar yang mana masih polos banget gitu loh. Namanya Neng Aisyah Maliha, anak dari Ibu Suryani, warga Kampung Rancang Mulia RT 2 RW 3 Desa Jatimulyo, Kecamatan Sumedang Utara. Nah, bagaimana cerita lengkapnya guys? Sekarang kamu cari tempat yang nyaman, terus apalagi ambil makanan juga biar kalian nyaman nonton video ini sampai habis. Dan sekarang tanpa kesuwen lagi, let's go. Oke guys, cerita tragis ini bermula di pertengahan bulan April 2026, di mana awal mulanya itu dari sebuah aplikasi hijau ya, alias aplikasi micet. Nah, di sini kalian pasti tahu lah ya, aplikasi apa isi itu sebenarnya dan buat apa gitu loh. Nah, si Indra ini ya, yang bajingan ini menggunakan aplikasi tersebut buat mencari mangsanya. Dan di tanggal 15 April 2026, bertemulah dia dengan akun milik Aisyah di aplikasi hijau itu. Dan ya meskipun di situ guys, pas komunikasi awal dengan si Aisyah ini, di sini sebenarnya Aisyah udah cukup jujur gitu loh, dimana dia masih bocil, alias baru berusia 13 tahun. Tapi di sini si Indra yang memang sudah berhasrat dan punya niat jahat, tetap aja melancarkan rayuan mautnya. Nah, dia terus menggoda dan merayu Aisyah agar mau diajak ketemuan gitu loh. Dan kebetulan banget guys, posisi rumah Aisyah sama si Indra ini memang nggak jauh, deket gitu loh, dimana mereka tinggal di Dusun Desa Cijeler RT 3 RW 3 Kecamatan Situraja. Nah nih guys, singkat cerita ya, rayuan maut si guru honorer ini berhasil. Jadi Aisyah yang masih polos-polosnya pada waktu itu cukup kelabaan lah ketika digoda pria dewasa. Dari situ ya akhirnya setelah semua pendekatan gitu, mereka akhirnya sepakat buat ketemuan di hari Jumat 17 April 2026. Dan tempat janjiannya itu di sekitaran Indomaret daerah Jatimulyo, pas banget setelah Aisyah ini pulang sekolah. Ya namanya juga masih anak kecil kan ya. Nah, jadi di sini guys ya, biasanya kan Aisyah ini jam 1 pada waktu itu ya kan udah pulang karena anak sekolah. Tapi di hari Jumat itu sampai malam tiba, Aisyah ini kok nggak pulang-pulang. Ibunya, Ibu Suryani dan seluruh keluarga ini langsung cemas, bingung dan khawatir banget gitu loh guys. Akhirnya ya pihak keluarga menyebarkan info orang hilang di media sosial Facebook sampai bikin heboh pada waktu itu. Gak cuman itu, karena tidak ada informasi lebih lanjut juga, akhirnya mereka langsung membuat semacam laporan resmi ke pihak kepolisian. Nah, di sisi yang lain guys ya, sebelum pihak keluarga ini membuat laporan, Aisyah sama si Indra bajingan ini berhasil ketemuan di Indomaret yang letaknya nggak jauh dari sekolahan. Dan waktu itu si Indra bajingan ini ya langsung membawa korban ini pergi ke sebuah penginapan di kawasan Angkrek Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara. Dan tempatnya itu ya berupa kos-kosan gitu loh yang disewakan per jam biasanya. Dan di sanalah pelaku langsung melancarkan aksinya sama ya gitulah rencana jahatnya itu.
Nah, di sini agar rencananya ini berhasil ya, si korban supaya merasa aman dan nggak rewel karena masih kecil kan ya. Nah, di sini Indra ini menyodorkan uang sebesar 600.000 ke Aisyah. Dan di sini nggak cuma uang aja guys, dia juga memberikan sebuah janji palsu yang cukup manis banget. Katanya dia bakal menikahi Aisyah suatu hari nanti. Dia di sini nggak perlu takut apabila hamil atau sakit gitu loh. Nah, makanya karena dicekoki janji manis dan dikasih uang sebegitu besarnya ya, Aisyah yang masih bocah ngerasa tergiur dan dia merasa aman-aman aja. Padahal tanpa dia sadari teman-teman ya, dirinya ini sedang dalam bahaya besar. Dan ya singkat cerita, di kosan itu tanpa basa-basi Indra langsung menodai Aisyah tanpa pandang umur. Mau dia umur 20, 17, mau 13, 10 tetep aja dia gasak. Ya gimana ya, namanya juga udah nafsu ya, udah susah banget gitu loh. Sementara itu tim Buser Polres Sumedang yang mendapatkan laporan dari pihak keluarga Aisyah ini langsung bergerak cepat untuk melakukan penelusuran demi mengakhiri keresahan masyarakat pada waktu itu. Di sini polisi mencari informasi bagaimana aktivitas korban sebelum hilang dan mereka menyisir lokasi-lokasi yang memang cukup dicurigai. Hingga akhirnya pada hari Minggu 19 April 2026 pas polisi ini lagi menyisir di Jalan Raya Sumedang Wado, tepatnya di kawasan Sukatail, Kecamatan Situraja, ada semacam plot twist guys, dimana polisi pada waktu itu melihat seorang pria yang mengendarai motor berwarna hitam dan membonceng seorang anak perempuan. Nah, karena di sini merasa curiga, mereka kan kayak wah sepertinya mirip sama yang di foto Facebook itu sama si Aisyah ini. Nah, di sini makanya polisi langsung mengejar dan akhirnya berhasil memberhentikan motor tersebut di pinggir jalan. Nah, pas diperiksa bener aja guys, anak perempuan itu adalah Neng Aisyah Maliha yang sebelumnya dilaporkan hilang. Polisi di sini tanpa kesuwen ya langsung meringkus si Indra dan membawanya ke kantor polisi bersama dengan korban. Dan pas sampai di kantor polisi ada semacam kejadian yang bikin publik ini heran dan geleng-geleng. Biasanya kan korban penculikan kan pasti bakal trauma, terus bakal ketakutan atau menangis. Lah si ini Aisyah pas turun dari mobilnya beda cerita. Di sini dia kelihatan tenang banget, ceria dan sadar kamera pas direkam guys. Bahkan sempat berpose dua jari, bayangin ke arah kamera. Apa nggak aneh gitu? Yang bikin tambah aneh juga guys ya, ini pas Indra ini kepalanya lagi dipiting sama polisi ya, dipiting gini ya, bisa-bisanya nih Aisyah ini malah belain si Indra ini kayak seolah-olah dia ini cowoknya. Bahkan waktu itu dia nggak merasa sedang diculik, dia ngerasanya kayak lagi jalan-jalan gitu loh. Kayak wah gila nggak ini doktrin dari si Indra ini. Apakah anak kecil semudah itu ya untuk didoktrin? Nah terus sekarang begini mas, nasib mereka gimana sekarang? Nah, untuk si pelaku, si Indra Duda Gatel Bajingan ini ya, sekarang sudah mendekam di balik jeruji besi. Polisi dan pengadilan nggak kasih ampun sama sekali. Waktu itu dia dijerat dengan pasal yang cukup berat, yaitu pasal 81 ayat 2 ya, Undang-Undang Perlindungan Anak mengenai penodaan anak di bawah umur. Ancaman hukumannya juga gak main-main, dimana dia minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara plus denda yang cukup besar yaitu sebesar 5 miliar. Ya itulah kalau kamu berani berbuat segila ini. Tapi kalian di sini heran nggak kok bisa? Padahal kan cuma sekali ngelakuin seperti itu kok bisa-bisanya dijerat pasal yang begitu besar gitu loh. Nah ternyata selama pemeriksaan guys, Indra ini berbohong. Sebenarnya waktu itu dia sudah melakukan pencabulan ke Aisyah sudah sebanyak 5 kali, 3 di kosan, 2-nya di rumah dia. Bayangin apa udah gak waras tuh si Indra ini. Makanya ya saat itu polisi dan pengadilan tanpa ragu menjatuhkan sanksi yang cukup berat ke pelaku biar tidak ada hal-hal seperti ini terjadi lagi di daerah sana. Sedangkan untuk si korban saat ini ya, Aisyah ini sedang dalam pendampingan intensif dari tim psikologi guys. Ini dilakukan sebagai upaya penyembuhan psikis pasca penculikan sekaligus meluruskan persepsinya gitu yang cukup melencong gitu dari pikirannya biar dia normal kembali. Menurut Ibu Retno Ernawati, Ketua Yayasan Peduli Generasi Muda sekaligus penanggung jawab LKSA Senandung Prada Sumedang,
Dalam kasus ini sebenarnya orang tua juga diduga sudah mengetahui adanya persoalan atau perubahan pada anaknya. Tapi apesnya di sini pendekatan yang dilakukan oleh orang tua di rumah ini terlalu keras sehingga ya dinilai tidak efektif. Akhirnya si anak merasa nggak nyaman gitu loh di rumah dan malah mencari semacam pelarian gitu loh, serta perhatian di luar dari pria dewasa yang memang tidak beres. Makanya kasus ini benar-benar jadi tamparan yang keras buat kita semua, terutama para orang tua dalam mengawasi anak selama di rumah. Bayangin anak SD ya kok bisa-bisanya lepas pengawasan sampai bisa mengakses aplikasi dewasa kayak micet dan berani ketemu sama pria asing. Makanya ini menjadi semacam pembelajaran untuk kita semua agar tidak lalai lah, terutama orang tua jangan lalai mendidik anak. Apalagi saat ini media sosial itu udah berkembang banget, udah berkembang sangat pesat. Nah ini perlu dijaga ekstra agar anak tidak mengeksplorasi hal-hal yang bisa menuju ke arah situ, hal-hal yang negatif. Ya jadi itulah pesan aku, apalagi buat kalian, buat para orang tua. Jadi cukup saja ceritanya sampai di sini. Terima kasih yang udah menonton video sejauh ini. Aku doakan kepada kalian semua semoga sukses, sehat terus ya. Dan buat teman-teman jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa di like, share, dan nyalakan tombol notifikasinya agar aku semangat terus nih buat ngupload konten-konten menarik biar kalian bisa memetik pelajarannya. Oke, begitu saja guys. Aku akhiri. See you and goodbye.